Dapatkan tips seputar rumah tangga hanya di YouTube channel Obsesi Hati. Jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasinya. Shalom. Kembali lagi dalam program Obsesi Hati. Obrolan seputar suami istri yang sehat dan rohani. Bersama dengan kami, keluarga Pendeta Muda Yosef Surahman Situmeang, yang dalam 1,5 jam ke depan akan menemani saudara-saudari sekalian. Dan kami juga tidak lupa untuk mengucapkan Selamat Tahun Baru 2023. Semoga Tuhan selalu menyertai pemirsa sekalian, dan juga jangan lupa apabila memiliki resolusi-resolusi yang ingin atau hendak dituliskan di kolom komentar di media sosial Hope Channel Indonesia, silahkan dituliskan dan nanti kita akan lihat, bacakan juga dan kita akan juga bacakan mana resolusi-resolusi yang sudah dituliskan. Ya, betul sekali. Nah, ngomong-ngomong nih ya, suamiku, ya, istriku, ngomong-ngomong tentang resolusi, ini kan kita tahun pertama. Betul. Ya. Tahun pertama menjalani tahun baru sebagai suami istri ya. Iya, bersama-sama ya. Jadi kan kalau ngomongin resolusi kan semuanya udah tau lah resolusi atau kayak sesuatu yang ingin dicapai. Kan kalau sebelumnya kita berdua masih single masing-masing kan resolusi untuk diri sendiri. Nah, kalau sekarang kan kita pasti punya resolusi untuk keluarga kita yang masih baru, apa yang terbaik untuk kedepannya tentunya kan. Iya, betul. Nah, karena pembahasan kita pada malam hari ini juga tidak jauh dari resolusi, yaitu resolusi untuk keluarga. Nah, jadi bagi saudara-saudara atau pemirsa yang menyaksikan tayangan ini bersama dengan keluarga Anda, apabila Anda memiliki resolusi, Anda boleh kirimkan resolusi Anda di media sosial kita ya. Tadi sudah diingatkan oleh suami saya, bisa kirimkan di media sosial kita di YouTube maupun di Facebook. Dan sebelum kita masuk ke materi kita, resolusi tentang keluarga, kita ingin bacakan ayat inti kita pada malam hari ini. Ya. Ayat inti kita pada malam ini terdapat dalam Filipi 3 ayat 13 dan 14. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Dengan ini, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Tuhan atas penyertaan-Mu sepanjang tahun 2022. Di awal tahun yang baik ini, kami akan mendengarkan materi yang dibawakan oleh keluarga Pendeta Jonathan Kuntaraf mengenai resolusi untuk keluarga. Biarlah ini menjadi suatu awal yang baik Tuhan, satu pegangan yang dapat kami pegang sebagai keluarga umat-umat Tuhan, sehingga kami dapat menjalani sepanjang tahun ini dengan penuh pengharapan dan bersama dengan Yesus. Terima kasih telah mendengarkan doa kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Nah, langsung saja kita perkenalkan narasumber kita, tidak lain dan tidak bukan keluarga Pendeta Jonathan Kuntaraf. Shalom, Pendeta. Shalom, Pendeta dan Ibu Pendeta. Shalom dan selamat tahun baru semua untuk pemirsa dan juga untuk Ellen dan Yosef. Dan selamat Dan malam. Sedangkan kami dari sini selamat pagi dari North Carolina. Baik, bagaimana kabarnya Pendeta dan Ibu? Sudah tahun baru nih. Wah, Baik-baik saja. Semua serba baru. Betul ya, kalau tahun baru kan biasanya semua harus baru ya Pendeta ya. Apalagi ngomongin tentang baru, resolusi. Ya, kita harapkan semua serba baru. Ya, betul. Semoga semua bisa
stick to the resolution ya. Ya. Oke Pendeta dan Ibu Pendeta, karena ini kita masih suasana tahun baru dan topik kita juga tentang resolusi. Kami ingin mendengar materi dari Pendeta dan Ibu Pendeta. Dipersilakan. Baik, tadi sudah dibacakan ayatnya dari Filipi 3 ayat 13 dan 14 ya. Kemudian kita coba ingin sampaikan bahwa setiap tahun orang-orang di Amerika itu ada berapa yang buat resolusi? 38,5% orang Amerika membuat resolusi New Year's Resolution, resolusi tahun baru. Artinya bukan 100% ya, paling sedikit 38. Ini berbicara tentang orang dewasa ya. Biasa mereka ingin sesuatu perkara yang menjadi tekad untuk mereka. Kemudian berapa yang berhasil? Ya, menurut majalah Forbes, kurang dari 25% orang yang mencanangkan resolusi gagal mewujudkannya hanya dalam 30 hari saja. Jadi the first 30 days, 30 hari pertama ya mereka tetap lakukan. Habis itu sudah luntur, sudah lupa. Ya. Dan ternyata bahwa penelitian menyebutkan hanya 8% saja yang dapat menyelesaikan akan resolusinya. Nah, sekarang kita coba lihat lebih lanjut dengan berbagai macam penelitian dari tahun ke tahun ya. Kita ambil contoh misalnya dari University of Bristol ya tahun 2007, berapa yang gagal? 88% yang gagal, yang berhasil adalah 12%. Kemudian apa yang dikatakan oleh National Health Service di Inggris ya, mengatakan hanya 1 dari 10 orang yang sukses menjalankan resolusi tahun baru. Bayangkan sedikit 10% aja. Ya. Kemudian maju sekarang ke tahun 2014 ya, data statistik dari Brain, hanya 8% dari mereka yang buat resolusi itu yang akhirnya betul-betul berhasil. Jadi dari 10% turun jadi 8% ya. Resolusi yang nomor 1 adalah menurunkan berat badan. Tapi sayang paling banyak yang gagal. Sebab memang ini agak susah kalau tidak strict ya. Wah, kita ini sampai mesti tiap kali pagi, sore timbang berat badan, sehingga kalau tidak, wah, nggak terasa itu berat badan tanpa terasa. Orang kesenangan untuk makan terus, kemudian tidak mengambil waktu untuk exercise dan sebagainya. Akhirnya banyak yang gagal. Coba bayangkan, paling banyak kegagalan adalah kegagalan di dalam menurunkan berat badan. Kemudian penelitian yang lain dari satu perusahaan bidang kesehatan punya hasil yang lebih baik. 63%. Wah, rasanya Anda ingin untuk dapatkan keberhasilan ya yang lebih besar. Nah, apa yang dikatakan oleh ini psikolog dari psikolog sosial dari Harvard Business School. Ya, menurut Amy Cuddy, kebanyakan resolusi dibuat bukan untuk diwujudkan, tapi untuk menjadi gagal. Lucu ya, resolusi tapi bukan serius mereka gunakan, tapi ya oke lah. Ya, dibuat resolusi tetapi nggak mungkin saya bisa capai ini ya. Jadi sudah dari mulanya sudah rasa akan gagal. Ya. Kenapa? Oleh sebab orang cenderung menetapkan target yang tidak rasional. Ketika benar-benar tidak terwujud, maka timbul emosi negatif dan rendahnya motivasi. Dikatakan ya memang saya tidak bisa ini, memang saya beginilah, berat badan saya ini begini ya. Oke. Nah, penelitian menunjukkan yang lebih lanjut secara umumnya bahwa 91 kegagalan ya. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana masuk kepada yang 9% yang berhasil. Itu yang kita akan coba pelajari bersama-sama. Nah, sekarang apa yang menyebabkan tidak berhasil? Ini tulisan daripada Richard Swenson ya. People are overloaded. Terlalu banyak ya, overloaded with commitment. Mau bikin ini, mau bikin itu, jadi enggak selesai, enggak realistis dia punya resolution itu tidak dapat dijalankan. Kemudian overloaded with possession ya, artinya terlalu banyak yang dimiliki sehingga tidak mempunyai kesempatan untuk mengikuti akan dia punya resolusi. Overloaded with work ya, kerja terus ya, dan akhirnya tidak ya
ya mencapai akan resolusinya ya. Overloaded with information ya. Jadi orang sibuknya dengan apa? Dengan gadgetnya. Kenapa dia cari ini dan sebagainya, melalui YouTube lah, melalui Facebook lah, melalui WhatsApp lah dan sebagainya. Jadi terlalu banyak informasi dan tidak mempunyai kesempatan untuk melaksanakan dia punya resolusi. Nah, sekarang resolusi tahun baru yang paling umum itu apa ya? Kita lihat. Biasanya yang orang mau adalah pola hidup yang lebih sehat. Aduh, tahun lalu kita terlalu banyak makan gula ya, sekarang ini tahun nggak mau. Atau kita tidak pernah exercise secara reguler ya, sekarang kita mau exercise. Atau makanan yang sehat, atau tidur pada waktunya. Itulah pola hidup yang lebih sehat, itulah yang mereka kemudian memperbaiki dirimu atau tingkat kebahagiaan Anda, bagaimana untuk dapat lebih berbahagia dalam hubungan suami istri atau hubungan dengan orang lain dan sebagainya. Kita akan teliti lebih lanjut daripada satu persatu ini. Kemudian kita coba lihat lebih lanjut adalah resolusi untuk mencapai keuangan yang lebih baik tahun ini, tidak supaya jangan ada berhutang atau bagaimana supaya lebih banyak simpanan untuk dalam masa paceklik ataupun dalam masa darurat, supaya ada persiapan uang ada tabungan atau memperbaiki hubungan supaya relation kita terhadap apakah terhadap anak atau terhadap orang tua atau mertua itu akan diperbaiki Atau banyak orang yang ingin mengadakan perjalanan kami sudah rencana misalnya dalam 2 minggu mendatang akan pergi ke Panama, ke Colombia, di Nicaragua, mengadakan perjalanan bersama teman-teman, dengan teman-teman dari gereja. Kemudian pada bulan Oktober lagi juga kita akan pergi, kemudian sama-sama dengan teman sekolah yang tahun 60-an, waduh udah 50 tahun lebih ya. Itu perjalanan itu juga resolusi ya. Dan akhir tahun pun kita sudah punya perencanaan yang lain. Jadi perjalanan banyak orang yang mempunyai resolusi untuk mengadakan lebih banyak perjalanan sementara masih hidup. Kalau sudah mati kan tidak bisa lagi jalan. Terus kemudian resolusi lebih banyak berolahraga, artinya lebih konsisten dalam keputusan untuk mengadakan exercise. Ini nggak gampang loh, karena sering datang malasnya. Malas lah, mereka kalau udah hujan nggak mau. Nggak hujan atau nggak hujan berolahraga terus ya. Dan banyak bagi mereka yang merokok, berhenti merokok. Kadang-kadang itu berulang-ulang dibuat resolusi dan gagal terus. Kemudian juga berhenti minum minuman keras. Jadi ini adalah untuk mereka yang biasa terlibat dalam minuman keras. Nah, sekarang resolusi tahun baru yang paling umum, sekarang kita mau coba lihat secara statistik ya. Ada 5 hal yang kita coba lihat di sini. Lebih banyak gerak badan agar lebih bugar, itu 50%. Jadi memang orang kepengen untuk jadi sehat Kurangi berat badan 48%. Menabung 44%. Makan makanan sehat 39%. Mengejar ambisi karir hidup 21%. Ini yang masih muda-muda lah ya. Tapi kita lihat bahwa ternyata walaupun ini termasuk yang paling umum, ternyata bahwa orang lebih banyak memikirkan mengenai masalah kesehatan yang sangat penting sekali. Nah, mengapa perlu resolusi tahun baru? Sekarang masuk tahun ini baru hari yang kedua tahun 2023. Mengapa perlu resolusi tahun baru? Ini satu hal yang sangat penting sekali. Baik, adanya kerinduan untuk menjadi orang yang lebih baik. Nah, kita baca ayat yang telah dibaca tadi, Filipi 3 ayat 13 dan 14. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Jadi kita lihat ini ada resolusi dari siapa? Dari Paulus Dia ingin untuk lebih baik mencapai sesuatu perkara yang lebih baik. Dia mau maju terus ke depan dan tinggalkan yang belakang kegagalan, masalah-masa lalu lewat saja, tapi kita masuk sekarang ke depan. Nah, sekarang resolusi yang baik untuk keluarga, maka baik untuk mencangkut
mencakup 7 hal yang sangat penting. Apa saja itu? Apakah fisikal atau badania? Jadi fisikal, ya. Jadi kita sebut tadi tentang olahraga, kesehatan, atau makan dan sebagainya, itu adalah fisikal. Ya, kemudian kedua financial. Ya, Financial yaitu soal keuangan, misalnya menabung lebih banyak, ya, atau mendapatkan income yang lebih banyak, ya. Itu adalah masalah financial. Ya. Yang ketiga adalah professional, supaya makin hari makin lebih mantap. Ya. Bagaimana, apakah pada tahun ini supaya lebih tahu bahasa Tionghoa, mau belajar atau mau mendalami soal komputer, mungkin mau les, ya, atau kursus dan sebagainya, tekat supaya kita punya profesi, kita punya kesanggupan itu dapat lebih meningkat. Ya, yang keempat adalah personal resolution untuk diri kita sendiri. Untuk diri kita sendiri itu penting, ya. Misalnya saya mau selalu kerja tepat waktu, ya. Saya tidak mau terlambat dalam pekerjaan, ya. Saya mau selalu bangun pagi-pagi dengan renungan supaya berjalan bersama Tuhan sepanjang hari. Itu adalah personal relationship. Itu personal, ya, secara pribadi, ya. Jadi walaupun macetnya Jakarta, bagaimana supaya tidak pernah terlambat ke kantor, ya. Jadi itu adalah sesuatu perorangan, resolusi secara pribadi. Nah, secara sosial, ya, itu adalah hubungan satu sama lain, ya. Mungkin resolusi secara keluarga, ya. Maunya supaya kita lebih kebersamaan dengan keluarga itu dipupuk selalu. Misalnya kita akan dipupuk kasih sayang. Bagaimana caranya, ya? Lebih sering komunikasi, selalu, ya, berhubungan, ya, atau mempunyai waktu kebersamaan. Kita akan rencanakan family vacation. Itu adalah untuk rangka mempererat akar sosial. Jadi sementara kita punya tujuan, kemudian kita lihat prosesnya bagaimana mencapai akan resolusi tersebut. Itu penting. Ya, kemudian yang keenam kita adalah resolusi yang baik untuk keluarga adalah filantropi. Ya, bagaimana menyumbang, ya, kedermawanan, ya, kedermawanan. Berapa anak yatim yang kita mau tolong pada tahun ini? Misalnya kami baru saja tanggal 30 meresmikan sebuah panti asuhan yang baru di Semarang, ya. Dan kami rencanakan tempat lagi, ya, untuk di Jakarta, ya. Kenapa? Oleh sebab yang sebetulnya tadinya sudah ada, kami sudah invest cukup banyak uang, tetapi ada sesuatu permasalahan, jadi kami sedang cari tempat di Jakarta untuk panti asuhan. Jadi dan supaya kita mempunyai lebih banyak kesempatan untuk menolong, menyumbang dan menolong anak-anak orang-orang yang tidak mampu. Dan kunci yang sangat penting adalah dalam bidang spiritual, yaitu soal kerohanian, bagaimana untuk dapat lebih dekat dengan Tuhan. Oke. Nah, sekarang kita coba lihat 7 langkah untuk mencapai resolusi itu, ya. Maka sangat penting sekali untuk kita mengerti 7 poin ini. Apa saja? Kita harus mengerti apa mission kita. Ya, misi, ya. Kita hidup itu untuk apa? Ya, antara kepentingan diri sendiri, ya, apakah untuk jadi berkat untuk orang lain, jadi berkat bagi orang lain. Misi kita apa, ya, itu penting. Ya, kemudian kita punya vision, visi, pandangan apa yang kita mau capai, ya, tujuannya. Jadi misalnya misi kita adalah untuk jadi berkat, penarikan jiwa. Kemudian kita mau cari berapa jiwa pada tahun ini, ya, misalnya, ya. Dan untuk itu kita harus memberikan buat KKR kah, atau kita harus membuat goal berapa Bible students, ya, yang kita mau ajar dan sebagainya. Jadi itu adalah satu visi dan goal. Kemudian yang ketiga adalah solution untuk suatu problem yang kita hadapi, ya. Jadi untuk mencapai akan tujuan tersebut, ya. Misalnya sekarang kan kita ini mau mengajar Alkitab, ya. Tapi kan udah zaman sekarang pandemik, ya, atau endemik, atau yang masih ada lagi varian-varian yang lain. Jadi bisa dengan Zoom, ya. Jadi hari Kamis, ya,
pagi di Indonesia, di sini Rabu malam saya ada pelajaran Alkitab khusus untuk mereka yang ingin belajar Alkitab. Hari Minggu pagi juga ada begitu. Ya, jadi dengan demikian kita mau coba mencari solution. Ya. Motivation. Apa yang memotivasi kita untuk mencapai akan tujuan tersebut? Ya. Lebih sehat, lebih dekat dengan Tuhan, kemudian rindu anak-anak itu dapat lebih berhasil. Kalau begitu, kita harus mempunyai income yang lebih tinggi misalnya supaya mereka bisa sekolah dengan baik dan sebagainya. Yang kelima adalah choice, pilihan kita. Jadi masing-masing mempunyai pilihan, mau sehat, mau bagaimana jadi berkat dan sebagaimana, itu semua adalah choice kita. Choice, dan kita harus memilih dengan baik. Dan kita hanya bisa melakukan kita punya choice ini, pilihan kita ini hanya dengan Tuhan. Kemudian perlunya sistem dan struktur for success. Apa yang dimaksudkan adalah misalnya kita mau menjadi berkat. Baik, kalau begitu mendirikan panti asuhan. Kita perlu strukturnya, kita perlu organisasinya. Makanya kita ada yang disebut Yayasan Advent Peduli Indonesia. Kemudian kita perlu bangunan dan sebagainya. Jadi itu adalah struktur untuk mencapai sukses supaya lebih banyak akan anak-anak yang dapat dibantu. Dan yang ketujuh, assessment and accountability. Kita harus selalu mengadakan pengecekan keadaan kita sekarang bagaimana, kemudian pertanggungan jawab kita bagaimana. Kalau kita mendapatkan bantuan daripada orang, misalnya kami donor, kita harus bertanggung jawab sesuai dengan tujuan daripada sumbangan tersebut. Nah, sekarang kunci dalam mencapai resolusi adalah apa? Inilah yang saya katakan tidak bisa kita lakukan dengan kita punya kekuatan sendiri. Kita pegang Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Jadi hanya dengan bergantung pada Tuhan, kita mempunyai kekuatan untuk melaksanakan resolusi kita. Jadi hanya Tuhan yang bisa memberikan kekuatan supaya resolusi itu betul-betul dapat tercapai. Nah, kalau seandainya hanya dengan kuasa kita sendiri, kita akan gagal. Up and down, turun sebentar baik, kemudian gagal lagi, naik gagal lagi. Sama seperti orang Israel, mereka sebentar waktu sengsara berseru kepada Tuhan, naik rohaniannya, sesudah dibebaskan dari musuh, mereka turun lagi, naik turun terus, dan kita harus tetap bergantung kepada Tuhan. Nah, kita ambil contoh kepada 7 perkara tersebut. Misalnya untuk physical, apa yang menjadi poin yang sangat penting adalah 1 Korintus 3 ayat 16 dan 17 dan 1 Korintus 10 ayat 31. Kita coba lihat ayatnya. Kita baca 1 Korintus 3 ayat 16 dan 17. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. Jadi kita tahu bahwa karena badan kita ini bukan punya kita sendiri. Kita telah ditebus oleh Yesus Kristus. Sebab itu dikatakan jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan segala sesuatu yang lain, lakukan semua itu untuk kemuliaan Allah. Jadi kita memuliakan Allah dengan makanan, minuman, kegiatan yang kita buat supaya kita tetap sehat. Dengarnya banyak sekali ayat-ayat yang kita bisa pelajari dari sini Misalnya Roma 12 ayat 1 lah, kita harus memberikan kepada Tuhan tubuh kita sebagai korban yang hidup dan sebagainya. Jadi ini satu perkara yang sangat penting sekali. Ada dasar supaya kita punya tubuh yang sehat atau sesehat mungkin. Adalah resolution untuk physical kita. Kemudian sekarang kita coba financial. Maliaki 3 ayat 10 dan 12, Amsal 6 ayat 6 dan 8. Bagaimana? Kita lihat, bolehkah manusia menipu Allah? Namun kamu menipu aku. Tapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau? Mengenai persembahan, persepuluhan, dan persembahan khusus. Kamu telah kena kutuk, tetapi kamu masih menipu aku.
ya kamu seluruh bangsa, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Itu yang tertulis dalam Maliaki 3 ayat 8-10. Jadi diajak kita untuk menguji, ya, dan kami pernah uji, dan ternyata Bapak kita tidak pernah bisa mengalahkan Tuhan dalam memberi. Ya. Jadi kalau kita memberi lebih banyak, Tuhan berikan berkat lebih banyak. Memberi lebih banyak, ya, inilah satu poin yang sangat penting, ya, di dalam Financial resolution. Kemudian ada lagi prinsip yang lain, yaitu kita harus coba belajar untuk menghemat. Misalnya di dalam Amsal 6 ayat 6-8. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya atau penguasanya, ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Jadi harus rajin, dan kerja itu jangan tunggu, oh bos nggak ada ya, kita main-main aja. Tidak, lihatlah, belajar dari semut. Biarpun tidak ada pemimpin. Ya. Dan dia menyediakan roti di musim panas, artinya pada Sediakan saat payung. dia menyediakan payung sebelum hujan. Ini satu perkara yang sangat penting, dan kita sudah belajar tentang keuangan. Sebab itu kita harus tahu bagaimana mengatur keuangan. Kemudian secara profesional, bagaimana dengan Kolose 3 ayat 23? Okay? Kita bacakan bahwa apapun yang juga kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi kita secara profesional itu kita lakukan yang sebaik-baiknya, jangan acak-acakan. Ini adalah satu resolusi yang baik untuk keluarga. Ya, lakukan pekerjaan dengan sebaik mungkin, ini adalah satu perkara yang sangat penting sekali di dalam kehidupan kita. Baik, kemudian kita coba lihat secara personal. Kita lihat Pengkhotbah 3 ayat 10-13. Ya. Dikatakan, aku telah melihat pekerjaan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan dirinya. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekalahan dalam hati mereka. Tapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Aku tahu bahwa untuk mereka tak ada yang lebih baik daripada bersuka-suka dan menikmati kesenangan dalam hidup mereka. Dan bahwa setiap orang dapat makan, minum, dan menikmati kesenangan dalam segala jeripayahnya. Itu juga adalah pemberian Allah. Itulah. Baik, kita coba lihat, penting sekali. Kemudian ayat yang ke-14, aku tahu bahwa segala sesuatu yang dilakukan Allah akan tetap ada untuk selamanya. Itu tidak dapat ditambah dan tak dapat dikurangi. Allah berbuat demikian supaya manusia takut akan Dia. Apa yang dimaksudkan ialah bahwa di dalam kita punya resolusi itu secara personal, kita harus percaya dan bersyukur sepenuhnya kepada Allah. Ya, jadi percaya sepenuhnya kepada Allah. Nah, sekarang kita coba lihat dari segi sosial. Apa yang dikatakan dalam Matius 22 ayat 39? Ya, mengasihi sesama manusia, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Kalau kita lihat di dalam Matius 5 ayat 46, apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Jadi enggak beda dengan orang yang jahat. Tapi kalau kita ingat, kita selalu katakan kita harus mempunyai good vertical relationship, mempunyai hubungan vertikal yang baik dengan Tuhan. Maka kita akan menyadari bahwa semua orang itu Tuhan mati. Tidak peduli apakah orang itu miskin, apakah orang itu kaya atau apa, maka kita mempunyai horizontal relationship yang baik kepada semua orang. Oke, jadi kita bisa lihat penting sekali untuk mengasihi, ya, dalam hubungan sosial yang baik satu sama lain. Bagaimana secara filantropikal, Lukas 6 ayat 38, apa yang dikatakan di sana? Berilah dan kamu akan diberi, suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Jadi kita lakukan dengan sebaik-baiknya, membantu mereka dengan sebisa-bisa kita. Jadi kalau saluran yang kita buat
itu lebar supaya dia bisa membantu lebih banyak orang, maka akan lebih banyak lagi berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Kita ingat bahwa kalau kita menanam sedikit, maka kita akan menuai sedikit. Ya. Kalau kita menanam banyak, maka kita akan menuai banyak. Ini satu perkara yang sangat penting sekali. Jadi di dalam resolusi dalam soal philanthropical ini sangat penting sekali untuk kita siap untuk membantu pekerjaan Tuhan dengan sebaik-baiknya. Oke. Nah, sekarang bagaimana dalam resolusi di dalam bidang kerohanian ya? Yohanes 15 ayat 3 sampai 5. Ya, kita lihat. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jika kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ya, jadi pentingnya untuk bersekutu dengan Tuhan senantiasa ya, dengan waktu membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, dengan berdoa dan sebagainya. Maka dengan bersekutu dengan Tuhan, maka kita akan dapatkan kekuatan untuk mencapai berbagai macam resolusi-resolusi yang lain. Nah, contoh resolusi yang didasarkan Alkitab, kita bisa lihat apa yang dibuat oleh Paulus misalnya dalam Kolose 3 ayat 1 sampai 4. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Jadi betul-betul berpaut bersama-sama dengan Kristus. Jadi ini bilang carilah, ya. Jadi kita harus cari perkara yang di atas, ya. Pikirkan perkara yang di atas, ya, bukan yang di bumi. Ya, jadi kita pikirkan bagaimana untuk lebih dekat dengan Tuhan. Kalau Tuhan berkati kepada kita untuk kemuliaan bagi nama Tuhan, ini hal yang sangat penting sekali ya di dalam kehidupan kita untuk selalu memikirkan kepada Tuhan lebih daripada segala sesuatu. Nah, sekarang kita coba lihat ya bagaimana kita membuat resolusi tahun baru supaya kita berhasil ya. Yang pertama kita sudah sebutkan tadi ya, kerinduan untuk menjadi orang yang lebih baik ya. Ini adalah hal yang sangat penting bahwa kita sekarang ini mungkin ya baik, kita tetap selalu bisa untuk jadi lebih baik ya. Walaupun kita sudah berhasil, selalu bisa untuk buat lebih berhasil lagi. Itu adalah hal yang pertama. Dan ingat, tadi sudah kita katakan kuncinya adalah ranting itu harus bersatu dengan pokoknya. Kalau enggak kita mau bikin berbuah itu bagaimana? Enggak kan, kalau ranting itu sudah copot, ya kita kan nggak bisa berbuah. Bilang berbuah, nggak bisa. Justru akan mati dan layu. Itulah sebabnya kita harus lihat poin yang kedua, yaitu kita menyadari kelemahan kita. Ya. Tanpa Tuhan tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi dalam resolusi tahun baru kita selalu ingat bahwa Tuhanlah sumber kekuatan, tanpa Tuhan kita tidak berdaya apa-apa. Ya, kemudian ketiga, kita tidak dapat berubah. Ini sangat penting. Ini dengan kuasa kita tidak ada perubahan, hanya dengan kuasa yang bekerja dalam diri kita maka kita bisa dapat berubah. Ya, keempat, mempunyai tujuan untuk jadi orang yang lebih baik. Jadi apa tujuannya? Nah, kembali kepada masalah secara fisik. Kurangi berat badan. Oke. Ada orang yang harus kurangi sampai 10 kilo. Jadi berat badan. Kemudian dari segi finansial tadi supaya bagaimana untuk lebih mapan ya. Adanya tabungan. Paling sedikit ada tabungan untuk 5 bulan ya. Kebutuhan di samping mungkin tabungan untuk masa depan dan sebagainya. Kenapa? Saat masa paceklik selalu ada kan? Ya, bisa tiba-tiba ada kecelakaan dan sebagainya, tidak bisa kerja. Jadi kita mempunyai tujuan untuk lebih baik dalam segi keuangan, dari segi kesehatan, dalam segi kerohanian, dalam filantropik dan sebagainya. Itu satu hal yang sangat penting sekali, atau secara keluarga ataupun secara personal. Secara keluarga bagaimana supaya dapat lebih
rukun, ya. Bagaimana supaya lebih mengasihi, bagaimana supaya anak-anak lebih dengar-dengaran, ya. Kita punya tujuan, kemudian kita coba lihat bagaimana proses yang mencapai tujuan tersebut. Rindu menjadi orang yang baik melalui visi Yesus, kacamata Yesus, ya. Jadi pemikiran kepada Yesus. Jadi dasarnya itu adalah dasar Alkitab, ya. Sebab itu kunci keberhasilan itu adalah kerohanian, ya. Masalah fisik mengenai masalah sosial ataupun masalah personal ataupun masalah philanthropical itu semua hanya bisa haruslah berdasarkan visi Yesus. Ya. Ingat Filipi 4 ayat 13 ya, di mana kita semua bergantung kepada Tuhan, segala sesuatu dapat berhasil. Menjadi orang yang lebih baik dari dalam hati. Ada orang yang pura-pura aja baik di luar, tapi dalam hatinya belum berubah. Nah itu Tuhan lihat dalam hati kita, bukan lihat dari luar. Jadi nyumbang supaya kelihatan sama orang lain. Supaya orang bilang, oh dia ini ya. Orangnya dermawan. Tapi sebenarnya dalam hatinya tidak. Hanya untuk show off. Nah, jadi harus dimulai dari hati. Kemudian menjadi lebih baik melalui jaringan persahabatan. Mengapa itu penting itu persahabatan? Social. Itu sangat social, ya, network, ya. Itu sebab kita perlu saling mendukung satu sama lain. Jadi misalnya kita ambil contoh kembali kepada fisik, ya, orang mau mengurangi akan berat badan, ya. Nah, kadang-kadang kalau dia berusaha sendiri tidak berhasil, maka dia perlu teman. Jadi ikutlah klub sehat, ya. Jadi di rumah sakit kita ada klub sehat, ya, ada klub diabetes. Bagaimana supaya betul-betul dia bisa bebas daripada gula, ya. Misalnya, ya, ada klub yang bisa menguatkan satu sama lain, ada kesempatan olahraga sama-sama. Jadi jaringan persahabatan itu sangat penting sekali. Iya, sosial itu. Dan kalau umpamanya, misalnya kalau kita mau menurunkan berat badan, ya, kita mau berolahraga. Kalau olahraga sendirian itu nggak enak. Mestinya berolahraga ada teman ngomong. Jadi sambil ngomong, kita sambil jalan, dan itu saling menguatkan satu sama lain. Makanya perlu network, ya. Jaringan persahabatan itu perlu. Kemudian letakkan tujuan yang spesifik dan penuh tantangan. Jadi tujuan spesifik, misalnya kita ambil contoh kembali kepada soal berat badan, ya. Tidak boleh BMI lebih daripada harus di bawah 25. 25 yang 25, masih normal, tapi kalau bisa 24, 23 bagus. 23 itu adalah hal yang sangat baik, ya. Jadi untuk itu misalnya harus kurangi sekitar misalnya 10 kilo, ya. Nah 10 kilo di dalam tahun 2023. Kalau begitu kira-kira 1 bulan itu berapa? Oh, kita kurangi 1 bulan itu 1 kilo. Bagaimana 1 bulan bisa kurang dalam 1 kilo? Makanannya, olahraganya, ya, atau mungkin kadang-kadang harus puasa, ya. Intermittent fasting yang sudah kami bicarakan. Ya. Jadi kita coba lihat prosesnya di dalam mencapai akan tujuan yang dibuat secara spesifik, ya. Baik. Sekarang 5 kiat membuat resolusi tahun baru. Awali dengan fondasi yang kuat, yaitu kembali apa? Alkitab, kerohanian. Ya, Filipi 4 ayat 13, ya, bergantung kepada Tuhan. Kemudian kedua, menyusun daftar yang realistis. Jangan yang nggak mungkin, tapi ya. Misalnya, saya mau dapatkan $1.000.000 pada tahun ini, padahal dia punya income terbatas. Kan itu satu hal perkara yang tidak realistis. Ya. Akhirnya dia pasang lotre, ya, atau berjudi dan sebagainya. Itu tidak tepat. Ya, dan kita lihat bahwa orang yang berjudi betul dapat uang banyak, tapi akhirnya dia akan jadi lebih miskin daripada sebelumnya. Itulah berbagai macam penelitian. Ya. Kemudian ciptakan perubahan dari hal yang terkecil. Ya. Itu penting. Kadang-kadang menghemat itu, misalnya bagaimana supaya mengatasi hutang. Ya. Bayar hutang yang terkecil lebih dahulu, jadi Anda merasakan sudah berkurang kita punya hutang, ya. Tapi hutang kita artinya yang kita berhutang itu sudah kecil. Tapi terus kita akhirnya yang paling besar sampai akhirnya tercapailah semua hutang. Jangan sampai kita artinya menjadi hamba daripada hutang itu. Oke. Mengukur rentang waktu pencapai target, ya. Jadi kita itu betul tahun 2023, tetapi kita mau dalam waktu 6 bulan misalnya yang ini sudah akan bisa tercapai, dan dibagilah yang 6 bulan
itu menjadi setiap bulannya itu bagaimana, dan dari 1 bulan itu bagaimana tujuan daripada per minggu. Ini adalah satu hal yang sangat penting. Kemudian lakukan apresiasi pada setiap keberhasilan. Jadi kalau kita berhasil, wah kita harus appreciate ya. Appreciate, saling memuji ya, wah suami sudah istri, bagus ya, kita bersyukur. sudah turun. Kemudian ayolah kita sekarang kita makan keluar sama-sama sebab to celebrate ya. Jadi ada senang-senangnya juga ya. Sebagai tambahan, rencanakan proses bukan tujuan. Maksudnya adalah ya, tujuan itu penting, tetapi buat prosesnya dalam mencapai tujuan itu bagaimana ya. Misalnya mengurangi berat badan, oke. Nah, prosesnya adalah termasuk di situ adalah dietnya bagaimana ya, bagaimana pengurangan gula, bagaimana olahraganya, kemudian bagaimana fasting, intermittent fastingnya dan sebagainya. Ya, yaitu apa namanya puasa secara intermittent. Buatlah resolusi yang spesifik, kita sudah bahas. Kemudian serius dalam berkomitmen. Betul-betul Anda punya komitmen ya. Jadi jangan seperti 91% daripada orang yang gagal ya. Anda mau masuk dalam 9% tersebut. Oke. Nah, sekarang resolusi tahun baru yang mungkin Anda bisa pikirkan ya untuk memulai tahun 2023 adalah hal-hal seperti ini. Mulailah selalu dengan Tuhan. Ingat, Tuhan adalah kuncinya. Itulah spiritual dasar daripada resolusi. Ya, jadi mulai selalu dengan Tuhan. Pagi-pagi kita bangun, kita berbicara kepada Tuhan, kita menyerahkan diri kepada Tuhan, meminta doa supaya kita dapat kehidupan kita itu menjadi berkat. Ya, kemudian ingat, apalagi mereka saudara-saudara yang tinggal di tempat yang selalu macet, biasakan tepat waktu untuk tiba di kantor. Ini adalah satu resolusi baru yang bagus sekali. Tepat waktu ya, bagaimanapun macetnya, Anda harus buat perhitungan lebih dahulu. Jadi berangkat harus lebih cepat sebelum adanya macet misalnya. Dan kita sudah bahas itu di dalam episode yang lalu, bagaimana tentang stress management. Bagaimana sering sekali orang pagi-pagi, wah nggak tahu mau pakai baju apa, jadi terlambat. Jadi kita sediakan bajunya sebelum tidur. Jadi akhirnya kita bisa tepat waktu untuk kerja. Kemudian tidur lebih cepat, ya. Kemudian tidak menunda pekerjaan. Besoklah kerja, nggak bisa. Kita harus ada time limit, ya. Ini naik turun tangga. Kenapa ini penting? Ya. Walaupun misalnya di kantor itu ada elevator, ya ada bagus kalau Anda naik turun tangga. Kenapa? Sebab itu yang membuat Anda lebih sehat. Jadi Anda punya otot-otot kaki lebih kuat. Ya. Jadi kita waktu kerja dulu jarang kita naik elevator, ya. Kita naik turun tangga. Sebab kami punya kantor di World Headquarters di Washington DC itu 3 tingkat. Jadi naik tangga terus ya. Itu jadi kecuali kalau baru datang kerja bawa troli, bawa kita punya barang, itu memang susah. Tapi kalau untuk pergi worship, untuk makan, untuk apa, naik turun tangga. Oke, minum air putih untuk mereka yang selalu kadang-kadang harus pakai kopi atau pakai teh atau pakai soda, apalagi Coca-Cola, itu sangat berbahaya sekali. Ya, jadi minum air putih boleh murah meriah. Ya, murah meriah dan sehat. Ya, dan ingat, tampil lebih rapih ya. Jangan sembrono ya. Kadang-kadang perlu temukan hobi yang baru ya, supaya kita bisa hidup itu dengan penuh sukacita ya. Kadang-kadang kemarin apa yang kita buat? Kita main Mexican Train ya. Kita games bersama, sesudah kami punya presentasi untuk ini selesai kemudian kami punya renungan sepanjang 2 minggu ke depan sudah selesai ya. Ayolah kita main sama-sama. Iya. Mulai tahun baru dengan apa, supaya kita santai dong sedikit ya. Olahraga yang teratur ya. Tadi kami saya sudah ikut apa yang HIIT ya. High Intensity Interval Training ya. 12 menit ya. Jadi di samping kami nanti akan jalan juga 1 jam. Ya. Jadi dengan demikian kita bisa tetap sehat secara tubuh. Iya, kemudian
kita olahraga. Jadi sukarelawan, ya itu penting. Kemudian makan buah dan sayur, ya. Itu adalah satu makanan yang terbaik untuk kita. Ya, ingat Tuhan yang menjadikan kita, Tuhan yang menciptakan kita tahu makanan yang terbaik untuk kita, yaitu buah-buahan, sayur-sayuran dan biji-bijian. Dan sekarang ternyata itu sudah dibuktikan bahwa memang itu yang terbaik. Kalau enggak, kemungkinan akan dapat diabetes, tekanan darah tinggi, apakah stroke, apakah juga heart attack dan sebagainya. Jadi sekarang ilmiah itu, penemuan ilmiah justru mendukung apa yang Alkitab katakan. Baik, Waduh. sediakan dana darurat. Saya sebutkan bahwa paling sedikit kita perlu ada 5 bulan reserve ya. untuk apa? Sebab kita tidak tahu apa yang terjadi. Kita keluar dari rumah, kita bisa dapat kecelakaan, kita tidak bisa kerja, dan itu jadi harus ada dana. Oke. Dan kemudian lebih banyak waktu keluarga. Ya. Jadi sangat penting sekali keluarga, suami istri satu sama lain, ataupun juga dengan anak, ataupun dengan cucu, ya. Ada waktu untuk libur dan sebagainya, itu sangat penting sekali. Baik, itu merupakan pembahasan kita, ya. Dan sekarang kita boleh kembali kepada host. Ya. Baik, terima kasih Pendeta dan Ibu Pendeta untuk materinya ya. Memang tidak bisa dipungkiri kalau kita bicara tentang resolusi ya. Iya. Awal doang itu. Resolusi tahun ini saya mau lebih kurus contohnya. Paling lama sebulan ya. 3 hari kayaknya. Saya udah coba dipanjangin malah dipendekin. Soalnya tanggal 1, 2, 3 berkunjung ke family kan. Oh iya. Makan kue. Makan. Ini masih cemilan ringan ya. Belum Betul. nanti yang di dapurnya. Betul. Terus itu adalah belakangan aja lah diet gitu ya. Tapi ngomong-ngomong nih, Say, apa nih resolusi dari keluarga kita supaya pemirsa juga boleh tahu? Karena kita harus belajar ya, karena biasanya agak bolong nih. Cuman tadi kan pendeta udah bilang bagaimana tips-tips supaya tidak bolong. Betul. Ya memang kita sebagai keluarga baru ya, resolusi kita itu tentunya harus lebih dekat dengan Tuhan. Ya, itu yang pertama ya. Yang pertama. Dan yang kedua, ya family is priority. Yes. Ya, family is Jadi number one. di tengah kesibukan apapun ya keluarga harus nomor 1 ya, harus Ya, diutamakan. betul. Ya, betul sekali. Nah, kita akan kembali nih ya saya ke segmen selanjutnya, tapi kita tetap harus mengingatkan kepada para pemirsa. Ya. Biasanya kita suruh pemirsa untuk memberikan pertanyaan. Bisa mengirimkan pertanyaan, tapi kali ini Anda juga bisa mengirimkan resolusi Anda di tahun ini apa. Supaya nanti kita bisa juga membacakan ya, di akhir dari acara kita. Yes. Sebelum nanti kesimpulan, kita akan bacakan resolusi-resolusi Dari yang pemirsa. dituliskan oleh pemirsa sekalian. Ya, betul sekali. Tapi kita akan kembali setelah yang satu ini. Astaga, anak Mami Albert. Tadi Mami udah bilang, rapiin. Anak lanang satu ini ya. Entar sore, entar lagi udah mau KPA mulai ya. Kamu nggak dengar kemarin, nggak ingat waktu Bapak Pendeta kemarin, ha? Belajar dari semut, masa harus digigit semut dulu baru kamu sadar bangun bersihin rumah? Sebel banget, Mami. Waktu sebel banget ya.
lagi dalam program Obsesi Hati. Dan saat ini kita masuk ya ke Ya. segmen selanjutnya. Betul. Dan kali ini kita mendatangkan Narasumber yang lain, tamu kita dong. ya, guest star ya. Guest kita. Seperti biasa. Kita langsung sapa saja Ada keluarga Bapak Roni Lingga dan Ibu Jessica Siahaan. Halo, selamat malam. Selamat malam keluarga Lingga. Halo, selamat malam. Shalom, selamat malam. Selamat Halo, tahun Pak baru. Duta. Selamat tahun baru. Pendeta. Baru Pastor Tentara. Selamat tahun baru Baru, keluarga Lingga. baru. Oke, nah kita ini mau ngobrol-ngobrol seperti biasa. Kalau biasanya kan guest kita datang ke rumah kita ya. Betul. Kali ini guest kita juga sepertinya nggak bisa hadir, tapi penasaran juga pembahasan apa yang mau kita bahas. Iya. Iya kan? betul. Nah, ngomong-ngomong tentang resolusi nih, kita pengen tanya-tanya juga ke keluarga Lingga mengenai tentang resolusi di dalam keluarga. Iya. Namun sebelumnya saya mau perkenalkan dulu keluarga dari Bapak Roni Lingga. Ya, Pak Roni Lingga bersama dengan istri yaitu Kak Jessica Siahaan memiliki 2 anak. Iya. Ya, dikaruniai 2 anak. Yang pertama Azriel Emmanuel Gracie Lingga dan yang kedua Abriel Sharon Graciela Lingga. Iya, betul. Nah, ini kayaknya ada Emmanuel, ada Graciela. Itu kayak tema KKR kita ya. Emmanuel. Kenapa dikasih nama seperti itu, Pak Lingga? Oh, jadi terima kasih atas pertanyaannya. Tapi kalau kita lihat ya, mungkin saya belajar juga gitu ya kan. Setiap nama itu dikatakan bahwa nama itu adalah karakter. Ya. Kalau saya belajar di Alkitab, pada saat dikatakan nama itu bicara mengenai karakter gitu ya kan. Jadi saya berharap sebetulnya pada saat nama anak saya itu misalnya Azriel, Immanuel, Gracie Lingga. Nah, harapan kami sebagai keluarga ya, Azriel itu pertolongan Tuhan atau God helps gitu ya kan. Terus Immanuel itu artinya Tuhan menyertai gitu ya kan, Tuhan menyertai dia. Dan Gracie itu bahasa Brazil dari Brazil ya, kita bilang Gracie, tapi grace karunia, kan kasih karunia. Jadi kita berharap dari nama tersebut anak kita selalu ingat bahwa kehadiran dia karena pertolongan Tuhan, karena memang lama kami punya anaknya, cukup lama ya, dari pertolongan Tuhan, dan setelah itu Tuhan menyertai dia, itu karunia dari Tuhan. Begitu yang mungkin saya bisa untuk anak yang pertama. Mungkin anak kedua kamu saya? Kalau Abriel sendiri kita ini jadi sharing arti nama ya, karakter. Karena nama itu adalah karakter ya. Jadi Abriel itu berasal dari bahasa Prancis ya. Artinya cahaya Tuhan ya. Terus Sharon kebetulan itu gabungan dari nama kita, tetapi dia memiliki arti yang baik kalau kita lihat. Jadi sebenarnya nama depan saya itu Santi Jessica ya kan. Sementara nama suami Roni, jadi kita gabung Sharon gitu. Karena abangnya sudah memakai Gracie, biar sebenarnya gampang aja ya udah, karena ini anak juga karunia kan buat kita, karena memang tidak mudah untuk mendapatkan berkat anak itu ya. Jadi kita kasih nama Graciela. Itu sih. Dan Ibu buat kita berdua ya. Iya, untuk calon ke depan ya, Calon anak ya. kita. Oke. Amin. Oke, Ibu Jessica dan Bapak Roni, pembahasan kita kan kali ini mengenai tentang resolusi. Nah, kalau ngomongin resolusi, menurut keluarga sendiri, resolusi apa sih makna resolusi dalam keluarga? Dan kira-kira apa resolusi yang dimiliki oleh keluarga Lingga yang bisa dibagikan kepada kita semua pada saat ini? Oke. Mungkin tadi kita sudah mendengar sendiri ya langsung dari Pastor Pentaraf juga dan Nami di sini, bahwa
resolusi itu salah satu kalau kita lihat adalah goal ya, kalau mau dibilang gitu ya kan, visi tadi dikatakan ya. Dan artinya kalau kita lihat bahwa resolusi keluarga kami khususnya gitu ya kan, kalau kita lihat saya mencoba untuk refleks ke belakang gitu ya kan, terkadang resolusi secara garis besar ada, tapi yang detailnya juga ada gitu ya kan. Tapi secara overall, kalau resolusi keluarga kami saat ini adalah lebih ke bagaimana caranya tahun ini kami bisa buka bisnis sendiri lah ya, atau usaha sendiri gitu ya kan. Nah tujuannya apa gitu ya kan, saya melihat bahwa apalagi dengan saya sekarang bekerja dari rumah, memang terkadang kita jadi overload pekerjaannya ya gitu ya kan. Yang tadinya 8 to 5 udah bisa selesai, sekarang malahan bisa jadi sampai larut malam gitu ya kan. Dan saya berpikir dengan istri saya juga gitu ya kan, bagaimana saya caranya bisa buka usaha sendiri dari rumah, ada usaha sendiri lah ya, dimana nantinya mungkin setidaknya gitu ya, kami bisa punya banyak waktu untuk keluarga dan juga waktu untuk pelayanan gitu ya kan. Karena selama 2 tahun ini to be honest, memang benar-benar hektik pekerjaannya, dan salah satu faktornya kami pun jadi kena ini ya, kena COVID juga gitu ya, tahun lalu gitu ya kan. Nah jadi resolusinya adalah bagaimana caranya kami bisa memiliki usaha sendiri di tahun ini gitu kan. Begitu. Host. Oke, amin. Semoga terrealisasikan ya. Amin, amin. Kita doakan ya keluarga Lingga supaya resolusinya bisa terrealisasi, ya, memiliki usaha sendiri. Dan tadi kenapa pengen memiliki usaha sendiri, bisa atur waktu dan bisa lebih dekat dengan berbagi ya dengan keluarga dan juga pelayanan. Nah, bagaimana kira-kira respon Pendeta Kuntaraf dan Mem terhadap resolusi dari keluarga Lingga? Itu satu hal yang sangat baik ya. Itu bisa melibatkan akan semua unsur-unsur yang sangat penting. Misalnya dalam soal keuangan dapat lebih baik ya. Kemudian dari segi hubungan dengan Tuhan ya. Jadi oleh sebab bisa atur waktu ya, sebab usaha sendiri maka bisa dengan lebih banyak waktu dengan Tuhan dan juga dekat dengan waktu dengan keluarga. Kemudian juga saat yang sama mungkin menghasilkan income yang lebih baik sehingga bisa memberikan pertolongan yang lebih banyak, misalnya dari segi philanthropical ya, kedermawanan dalam pekerjaan Tuhan, dan juga dari segi sosial juga di dalam melaksanakan pekerjaan Tuhan atau ada waktu yang lebih banyak. Jadi itu bisa mencakup banyak perkara daripada prinsip-prinsip resolusi yang kita sudah singgung tadi. Amin. Terima kasih pendeta. Oke. Nah, kita kembali lagi nih ke keluarga Lingga. Apakah memang biasa nih untuk melakukan resolusi setiap tahunnya, atau baru ini aja? Karena kan ada juga beberapa yang memulai resolusi ya. Iya. Dan ada juga ya let it flow ya. Nah itu, kalau keluarga Tanpa Lingga bagaimana? Apakah memang sudah biasa melakukan resolusi setiap tahunnya? Oke, terima kasih pertanyaannya. Jadi memang kita sudah biasakan ya. Kebetulan saya di keluarga juga dari kecil saya selalu diajak gitu ya kan. Apalagi khususnya dari orang Batak ya, kami selalu diingatkan gitu ya kan, bagaimana untuk memiliki kehidupan yang lebih baik gitu ya kan, atau resolusi tersebut, sehingga itu menjadi tolak ukur gitu ya kan, apakah kita naik atau tidak gitu ya kan. Nah, bicara mengenai resolusi ini, kalau saya lihat gitu ya kan, salah satu faktornya adalah kalau saya flashback ke belakang gitu ya kan, saya melihat bahwa bukti daripada satu kehidupan itu adalah bertumbuh gitu ya kan. Tadi seperti pastor katakan bahwa memang kita harus terus improve gitu ya kan. Nah, jadi kami memang sudah biasa untuk membuat resolusi ini gitu ya kan. Dan kalau misalnya dilihat gitu ya kan, ada satu term dari bahasa Jepang namanya kaizen gitu ya kan. Itu continuous improvement gitu ya kan. Nah, saya pun melihat juga ya kan, bagaimana kita menjadi manusia itu boleh bertumbuh terus, dan yang kedua adalah
improve terus lebih baik lagi. Dan saya lihat di Alkitab juga ada gitu ya kan, di dalam Lukas 2 ayat 52 dikatakan bahwa dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Dan di sini juga dikatakan bahwa Yesus bertumbuh gitu ya kan, sebagaimana kita punya resolusi, kita ingin menjadi manusia yang bertumbuh terus gitu ya kan. Nah yang menarik lagi, saya baca lagi ternyata bahwa ada momen di mana kita itu akan terus menjadi lebih baik atau lebih tidak baik lagi. Contohnya di dalam Wahyu 22 ayat 11 gitu ya kan, dikatakan barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Dan barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Nah, saya melihat di sini bahwa kalau misalnya contohnya kita membuat resolusi untuk peningkatan menjadi manusia yang lebih baik terus, gitu ya kan, artinya apa? Ada momen Alkitab pun mengatakan bahwa titiknya di mana kita kalau misalnya kita tidak mempunyai resolusi yang lebih baik lagi, kita akan condong entah menurun parah atau naik lebih baik lagi gitu ya kan. Jadi itu yang kami lihat dan mungkin istri saya juga mengatakan bahwa proyek terbesar di dalam kehidupan kita itu adalah ya diri kita sendiri gitu ya kan, dengan resolusinya. Mungkin ada yang mau kamu tambahkan? Ya, jadi karena dengan adanya resolusi ini, karena proyek dalam hidup kita itu adalah diri kita sendiri, jadi dengan ada resolusi kita bisa memantau, melacak kita itu udah on track belum? Udah on track nggak dengan resolusi kita atau malah jalan di tempat. Jadi resolusinya hanya di paper saja gitu. Jadi ditulis, ditaruh di dinding. Nah, jadi pajangan, decoration dinding jadinya. Jadi hanya apa doang, bisa jadi cuma semalam doang gitu. Besok tidak dilakukan. Jadi memang benar pepatah mengatakan sahabat yang terbaik itu adalah dirimu sendiri, tapi musuh yang paling besar itu ya dirimu sendiri juga gitu. Jadi kita harus kenali diri kita. Kita bersahabat dengan diri kita atau bermusuhan dengan diri kita. Begitu mungkin host. Kira-kira ada nggak resolusi yang tahun lalu yang sempat atau tidak terrealisasikan? Ya, dan diulang lagi atau ya mungkin kayaknya nggak usah dilanjutin deh. Ada nggak resolusi yang tidak terjadi atau tidak terrealisasikan, keluarga Lingga? Silakan. Oke, kalau resolusi yang tidak maksudnya belum yang berhasil dulu ya. Kalau resolusi yang berhasil itu salah satunya kami tadi kebetulan saya lihat dari pastor presentasinya ada satu yang memang itu jadi resolusi kami juga ya kan. Jadi waktu itu resolusinya adalah kami untuk hidup lebih sehat gitu ya kan. Dan salah satunya adalah misalnya kami udah 7 tahun vegetarian gitu ya kan. Terus setelah itu kami mau mencoba untuk jadi vegan gitu ya kan. Nah, kami udah lanjut dan puji Tuhan gitu ya kan, kami sekeluarga bisa vegan dan kami juga bisa sama-sama pelayanan juga sama ada salah satu host di ini ya, di Hope TV gitu ya kan, Hope Channel gitu ya kan, Daryl gitu ya kan. Jadi kita ikutan salah satu komunitas juga. Itu terrealisasi dari sisi kesehatan gitu ya kan, salah satunya lah ya. Terus yang kedua dari sisi ekonomi, kami tahun lalu juga berkomitmen gitu ya kan untuk bagaimana hidup tanpa hutang gitu ya kan. Kita berdoa sama Tuhan, kita bilang Tuhan tolong kami udah lepas dari hutang. Biasanya kan kita tergoda lagi nih untuk berutang lagi gitu ya kan, karena lihat mungkin gaya hidup orang gitu ya kan, orang beli ini, upgrade ini gitu ya kan. Tapi saya bilang sama istri saya, nggak apa-apa rumah kayak gini, mobil kayak gini, yang penting punya sendiri, saya bilang ya kan. Jangan berhutang, saya bilang ya kan. Karena apa? Kalau kita hidup tanpa hutang, kita sama seperti orang merdeka, saya bilang ya kan. Jadi kita udah merdeka duluan, kita nggak usah takut. Ini step Tuhan itu ngasih jalan itu selangkah demi selangkah, saya bilang ya kan. Jadi saya lihat tadi pastor mengatakan bagaimana lepas dari jerat hutang gitu ya kan. Dan puji Tuhan gitu ya kan, saya ngerasa bahwa meskipun dengan hidup sederhana ini lebih tenang gitu ya kan. Itu yang yang tercapai gitu ya kan. Tapi yang tidak tercapai adalah salah satunya adalah waktu kami kena COVID, itu kan salah satunya karena tidur tidak tepat waktu. Nah, sekarang kami masih belum bisa
salah satunya adalah mungkin faktornya adalah karena saya masih work from home dan kadang-kadang jadi overload worknya, jadi late night gitu ya kan, dan itu mungkin ya itu harus kami ulangi lagi gitu ya kan, karena belum tercapai untuk masalah tidur tepat waktu ini gitu ya kan. Kalau kamu ada tambahan? Ya, kadang-kadang ada something job yang kita bisa lakuin besok, tapi kita lupa sama tubuh kita ini need rest gitu. Ya, kalau ya sudah selesai hari ini, yang besok bisa dikerjakan, mungkin kita bisa set di mind kita, ya we can do it tomorrow gitu. Ya kita rest aja, karena time-nya udah rest gitu. Sometimes kita, biar besok lebih free gitu. Kadang-kadang kita mengexcusekan diri kita seperti itu, sehingga yang namanya goal untuk tidur tepat waktu itu tidak pernah tercapai begitu. Begitu, Mas. Baik, terima kasih untuk keluarga Lingga ya. Tadi kita panggil abang lah ya biar lebih dekat ya. Boleh lah abang. Soalnya istri saya juga berusiaan nih bang. Oh oke. Paras. Tadi hidup tanpa hutang, kayaknya itu sesuatu yang lagi tren sekarang ya, buka sosial media, tiba-tiba ada iklan ngajak-ngajak ngutang. Iya gitu. betul. Ini tantangan banget. Itu juga bisa jadiin resolusi ya. Betul. Sebenarnya ya. Jangan diklik itu. Iya, karena biasanya mereka iklannya kayak, bisa segini ternyata jawabannya. Ya betul sih. Ya semoga nggak juga lah ya. Ya tergantung ya. Tapi tadi dari keluarga Lingga juga bagus sekali menyatakan bahwa dari goal yang mereka set itu ada beberapa dan lebih kayaknya dari 90% ya yang bisa mereka capai, dan itu merupakan kepujian bagi nama Tuhan. Ya betul sekali. Dan itu juga jadi pelajaran juga untuk kita, kayak tadi Kak Jessica juga bilang kan, ya dari diri kita sendiri dari gitu. Diri kita sendiri. Apakah kita sahabat atau kita yang jadi musuhnya? Dan yang paling penting adalah menyadari bahwa yang paling penting adalah kebutuhan, bukan keinginan. Iya, betul ya. Oke, terima kasih keluarga Lingga, semoga sehat selalu. Nanti mungkin untuk segmen terakhir nih, ada yang mau ditanyakan kepada pendeta dan ibu pendeta, dipersilakan. Oke, mungkin saya mau kebetulan karena ada pendeta di sini ya, dan bu pendeta ya kan. Iya. Kalau saya melihat gitu ya kan, tadi cukup jelas sebetulnya ya presentasinya gitu ya kan. Memang kembali lagi komitmen atau tidak sih sebetulnya kalau saya lihat gitu ya kan. Karena memang dari presentasinya udah sangat jelas bagi saya sih gitu ya kan. Cuman pertanyaannya gini Pak Pendeta, bagaimana, maksudnya kita tahu gitu ya kan, ini informasi udah clear benar-benar gitu ya. Bagaimana sih Pak Pendeta biar kita tuh nggak tergoda untuk akhirnya kita jatuh lagi gitu Pak Pendeta. Dengan komitmen kita gitu, kita harus ada komitmen gitu ya. Tapi kadang-kadang kita untuk kebaikan kadang-kadang kayak tadi saya bilang excuse gitu ya kan. Ya udahlah biar besok lebih tenang lagi, akhirnya jadi nggak tercapai nih tidur tepat waktunya Pak Pendeta. Oke, ini satu hal yang sangat baik sekali ya. Kalau kita lihat kepada apa yang tertulis dalam 2 Korintus 13 ayat yang kelima, ya, ujilah dirimu apakah engkau dalam Kristus, ya, menguji diri, ya, untuk setiap langkah ataupun untuk setiap resolusi tahun baru itu sangat penting sekali, ya. Jadi misalnya, ya, menguji setiap minggu, ya, apakah sudah capai, apakah ada hal yang menghalangi kita. Misalnya kita ambil contoh tadi soal tidur, oke. Wah, minggu ini kita sudah tidak memenuhi ini, jadi terus membuat suatu komitmen yang baru, ya, komitmen untuk sekarang saya betul-betul mau ikuti, ya. Di dalam Amsal 24 ayat 16 mengatakan, orang benar itu jatuh 7 kali dan dia akan bangun kembali. Ya. Jadi dengan demikian setiap kegagalan, ya, kalau ternyata waktu kita menguji ternyata kita sudah gagal, kita bangun kembali, bikin komitmen, ya. Jadi mungkin tadinya
di dalam 1 minggu itu kita gagal tidur itu 5 kali, akhirnya menjadi 3 kali. Kemudian minggu berikutnya, bulan depannya itu sudah hanya 1 kali saja, sampai akhirnya kita bisa betul-betul mencapai tujuan itu. Dan untuk itu pun kita harus tahu prosesnya, bagaimana supaya bisa tidur lebih cepat. Ya, Kathleen sebutkan tentang bagaimana mengorganisasi, ya, jadi pekerjaan ini atau pembagian kerja, ya, mana yang harus dibuat oleh istri, mana yang dibuat oleh suami, atau bagaimana anak-anak juga sudah bisa belajar untuk bertanggung jawab. Misalnya kita tidur lambat oleh sebab harus cuci piring terlalu banyak, ya mungkin anak-anak yang bisa belajar untuk cuci piring, ya. Jadi ambil tekad, menguji diri, dan dengan pertolongan Tuhan makin lama kita makin baik. Sebab masalah tidur itu penting sekali, ya. Itu bukan hanya kesehatan kita, tetapi juga secara spiritual juga, kerohanian, dan kita punya frontal lobe, ini lobus frontalis akan untuk sehat, mengambil kesimpulan, keputusan dapat, itu, mengambil keputusan yang tepat. Ya, itu banyak tergantung kepada orang yang tidur cukup. Ya. Kalau orang kurang tidur itu bisa keadaannya seperti orang yang mabuk. Ya. Nggak rasio. Rasionalnya cukup bermasalah. Jadi biar kita jatuh, kita naik lagi, jatuh, naik lagi, tapi makin hari makin trennya makin naik ke atas, bukan turun ke bawah. Oke. Weekly commitment. Weekly commitment berarti ya. Oke, terima kasih. Bu Pendeta, Tuhan berkati. Thank you, Pastor. Thank you, Ibu Pendeta. God bless you. Terima kasih juga sudah share resolusinya. Mudah-mudahan akan selamat dengan sukses dalam resolusinya. Amin. Thank you, Pak Pendeta, Bu Pendeta. Baik, terima kasih juga untuk keluarga Lingga. Nanti di episode berikutnya mungkin kita bisa sharing-sharing lagi kali ya. Betul, ya. Mungkin dengan topik yang lebih menarik lagi. Ya, menarik juga ini sih, maksudnya topik yang selanjutnya gitu ya. Oke, kita akan kembali setelah yang satu ini.
kembali lagi dalam program Obsesi Hati. Nah, kali ini kita ingin membacakan polling ya. Polling yang sudah Hope Channel buat di Instagram. Nah, kita mau bacakan nih, ada beberapa polling. Oke, yang tentang pertama. resolusi ya. Yang pertama. Menurut Anda, apakah keluarga harus memiliki resolusi tahun baru? 95% menjawab harus, 5% tidak harus. Nah, ini tidak harus ini. 5% ini kaum let it flow. Apa yang terjadi, biarlah terjadi. Tapi ya, tadi Pendeta Kutaraf juga sampaikan bahwa resolusi itu sangat penting untuk membuat set. Ya. Setiap orang itu perlu target supaya kita on the track dan nggak lari ke sana kemari. Tapi kalau misalnya ngomong nggak harus, apakah kita harus menyalahkan mereka untuk tidak membuat resolusi atau bagaimana? Tidak juga sih, ya. Kita langsung tanya aja mungkin ya? Bisa kita tanya sama pendeta kan? Saya tanya sama saya jadi agak aneh ya. Saya langsung kita tanya ke narasumber. Bagaimana pendeta, kalau misalnya saya, kayaknya nggak usah deh resolusi, yang penting saya hidupnya baik-baik aja. Itu gimana pendeta? Iya. Poin yang sangat penting yang kita singgung pertama, kenapa resolusi itu diperlukan, adalah oleh sebab kita ingin mencapai sesuatu yang lebih baik. Ya. Tidak ada orang yang sudah sempurna, bukan? Ya. Jadi oleh sebab kita itu ingin untuk menjadi lebih baik, walaupun kita tahu bahwa kita tidak sanggup untuk menjadi baik dengan kuasa sendiri, dan kita tahu kelemahan kita, namun kita tahu ada sesuatu yang kita mau pergi tuju, ya. Jadi dengan adanya sesuatu yang kita tuju, maka itu boleh menjadi satu pemicu untuk sampai ke situ, untuk berusaha dengan pertolongan Tuhan mencapai apa yang kita tuju. Tetapi kalau seandainya nggak ada resolusi, tidak ada resolusi, no go. Ya, nggak ada goal, pokoknya ya baik-baik saja. Iya baik, tetapi bukan berarti bahwa dia sudah sangat baik. Bukankah kita mau untuk lebih baik, ya? Dari misalnya kita ambil contoh orang yang tidak bisa tidur, tadi artinya kurang tidur, ya enggak apa-apalah, ya. Jadi kalau tidak ada tujuan, ya akan tetap saja dia kurang tidur, ya. Tetapi kalau seandainya dia mempunyai tujuan untuk tidur cepat, ya, maka resolusi itu menjadi satu kekuatan untuk dia, menjadi satu motivasi untuk dia untuk memulai satu kehidupan yang tidur lebih cepat. Dan dia bisa evaluasi juga. Oh, saya kurang ini. Kenapa ya? Mungkin kurang gerak badan, kurang mendapat serotonin. Jadi melatonin tidak diproduksi. Kita tidak bisa tidur. Jadi kita evaluasi setiap as we go through life. Ya. Jadi penting memang mempunyai resolusi. Oke. Terima kasih Pendeta dan Ibu. Kita bacakan polling selanjutnya ya. Ya. Polling selanjutnya. Yang kedua. Apakah resolusi yang Anda buat di tahun 2022 kemarin berhasil? Wih, oh enggak, salah ya, salah ekspresi. 37% menjawab iya, 63% menjawab tidak. Waduh, ini kayaknya tahun yang penuh dengan pergumulan ya. Iya. 2022, 67% teman-teman menjawab tidak. Apa mungkin karena baru selesai COVID kali ya? Karena orang kan semua pada di rumah. Iya, jadi, betul. Mungkin saja. Jadi ya. Semua yang mereka rencanakan, udahlah di rumah semua gitu kan? Dipending atau bahkan dibatalkan. Iya. Ya bisa jadi itu faktor-faktor yang akhirnya resolusinya tidak tercapai. Tapi tahun ini semoga. Apalagi pemerintah baru saja mengumumkan tidak ada lagi PPKM. Jadi semoga resolusi teman-teman semuanya, keluarga yang ada di rumah bisa berjalan dengan baik ya. Betul. Sampai akhir tahun. Apalagi yang tadi pendeta sampaikan yang nomor 1 ya, paling dicari-cari orang, menurunkan berat badan atau pola hidup sehat. Nah ini tantangan yang luar biasa ini. Iya betul. Oke. Selanjutnya kita bacain resolusi ya. Kita bacakan resolusi ya. Iya.
Nah, kita ingin baca resolusi dari para pemirsa. Dari Gabriela Mumu. Ya, kita harus lebih dekat dengan Tuhan. Amin. Kemudian berdoa setiap pagi selepas bangun dan malam sebelum tidur. Oh iya, ini juga kita jarang ya. Bukan jarang sih. Berdoa setiap pagi selepas bangun dan malam sebelum tidur. Jadi maksudnya kalau kecapean kan kadang udah bangun, udah pagi ternyata, gitu maksudnya. Yang di belakang layar kadang membuat saya ke distract gitu ya. Ini bukan tentang keluarga kami, ini hanya contoh. Ini ya. contoh maksudnya. Tolong ya. kru yang di belakang jangan tertawa ya. Yang di belakang layar tolong ya. Oh, terus ini lucu nih. Resolusinya tahun 2023 makan lapet. Rindu ke kampung. Rindu kampung kayaknya ini ya, karena 2022 nggak bisa ya, pulang. bisa pulang ya. Semoga Anda bisa makan lapet sebanyak mungkin ya, dan belajar bikin lapet supaya siapa tahu lagi rindu makan bisa buat sendiri, nggak harus tapi pulang. hati-hati jangan sampai kelebihan gula ya. Ya kan, nanti bisa diabetes. Ya betul. Selanjutnya, menjadi keluarga yang sebisa mungkin membantu orang lain. Amin. Amin. Ini saya tahu ini siapa orangnya. Nah, ini dari Kevin Havelar. Ya, Kevin Havelar. Yes. Selamat. Responnya sudah dibacakan. Ya, ini juga salah satu tadi yang pendeta bilang ya, bagaimana kerinduan, bagaimana agar resolusi kita tercapai ya, menjadi orang baik, salah satunya kerinduan kita menjadi lebih baik. Dan bukan hanya menjadi lebih baik untuk diri sendiri, tapi bisa jadi berkat bagi orang lain. Oke, selanjutnya, membuat keluarga bahagia dan bisa selalu membuatnya tersenyum. Amin, membuatnya tersenyum. Orang yang dikasih, ya keluarganya ya mungkin. Betul, amin. Ya ini banyak sekali sebetulnya yang ingin kembali membangun hubungan yang 2020 mungkin sudah rusak atau renggang gitu ya. Karena kan kita serba daring, serba online, tanpa sentuhan fisik, tanpa tatap muka. Jadi itu membuat situasi jadi kayak kurang gitu gitu ya. Betul. Jadi di tahun 2023 ini semoga harapan kita tentunya lebih baik ya kan. Jadi segala resolusi yang sudah dibuat boleh berjalan dengan baik. Oke, karena waktu kita sudah habis dan tidak terasa, kita langsung saja izinkan pendeta dan ibu pendeta untuk memberikan closing statement dan nanti akan ditutup oleh doa. Silakan pendeta dan ibu. Resolusi tahun baru adalah satu hal yang sangat penting. Itu berarti bahwa ada sesuatu tujuan yang kita akan capai. Dan biarlah resolusi kita itu boleh merupakan satu hal yang berhubungan dengan kita punya kerohanian, itulah yang utama. Ya. Kemudian ya dari faktor kerohanian kita tiba kepada keadaan tubuh kita supaya dapat memuliakan Tuhan. Jadi untuk lebih sehat, dan dalam hal ini kita sudah banyak bahas tentang hidup sehat. Kemudian secara keuangan mungkin supaya income yang lebih baik, mungkin dapat menabung. Ya, kemudian saat yang sama juga dapat menggunakan itu dana untuk membantu orang lain. Jadi masalah keuangan dan philanthropical itu adalah satu hal yang erat sekali hubungannya. Kemudian dengan sendirinya mengenai masalah profesi juga adalah sesuatu perkara yang perlu untuk berkembang. Kita perlu bertumbuh sebab itu resolusi sangat perlu, tetapi ini dapat diperoleh hanya dengan kuasa Tuhan saja. Baik, kita sama-sama berdoa. Bapa kami dalam surga, kami datang bersyukur kepada Tuhan bahwa Engkau telah pimpin kami pada tahun 2022 dan kami telah memasuki akan tahun 2023. Kiranya Tuhan boleh menyertai kami. Kami tidak sanggup menghadapi tahun ini sendirian. Biarlah dengan kuasa Tuhan Engkau boleh menuntun kami dengan Roh Kudus. Biarlah Engkau boleh memimpin kami dalam cara kami berpikir, dalam cara kami berkata-kata, dalam cara kami berjalan, ataupun mempunyai pola hidup yang memuliakan nama Tuhan. Biarlah apapun yang kami buat pada tahun 2023 adalah sesuatu hal yang menjadi berkat bagi semua manusia dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami perlukan kuasa Tuhan agar kami dapat tetap berkembang terus dari hari ke hari, dan dengan demikian kami dapat menambah dalam kebahagiaan, damai sejahtera dan sukacita dan kemuliaan bagi nama Tuhan
adalah doa kami dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Amin. Terima kasih kepada Pendeta Kuntaraf dan juga Ibu Pendeta atas materi yang dibawakan. Ini merupakan pegangan kita untuk 1 tahun ke depan. Terima kasih, Mem dan Sir. Sampai jumpa di Sampai minggu ketemu. depan. Minggu depan. Tuhan berkati semua pemirsa. Tuhan berkati. Amin. Puji Tuhan, acara kita telah berakhir dengan baik ya saya. Iya. Dan semoga ini juga bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Dan kami Amin. tetap mengingatkan kepada para pemirsa sekalian, apabila Anda memiliki usulan topik tentang obsesi hati, Anda boleh kirimkan usulan topik Anda dengan menghubungi call center Hope Channel Indonesia yang nomornya telah tertera di layar kaca Anda. Atau Anda bisa langsung mengunjungi channel Obsesi Hati, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya supaya Anda tidak ketinggalan notifikasi apa saja yang update yang muncul. Ya, betul sekali. Dan akhir kata, kami keluarga Pendeta Muda Yosef Suraman Situmorang mengucapkan Selamat Tahun Baru 2023. Tuhan memberkati. Tetap saksikan terus Hope Channel Indonesia, Televisi yang mengubah hidup Anda.